Buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, pas banget nemuin video ini karena di sini gue berhasil mencairkan pinjaman dari aplikasi pinjol yang tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang pinjamannya ingin dicairkan seperti ini, simak aja video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip-skip karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian dicairkan. Ini adalah pinjol mudah cair ke Dana 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasinya ya. Katanya sih aplikasi ini tanpa BI checking, yang datanya busuk masih bisa cair. Jadi buat kalian yang mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK, masih bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Dan kabar baiknya adalah aplikasi ini aman galbay tanpa DC lapangan karena ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Dengan syarat sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi ini, kalian cadangkan dulu ataupun kalian backup dulu data-data kalian supaya tidak disebar oleh DC-nya. Karena aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap, bahkan mereka bisa telepon ke seluruh kontak. Jadi kesimpulannya, kalian backup semua, seluruh kontak dan juga foto-foto kalian, file-file penting. Setelah itu kalian bisa isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah buat kalian yang mempunyai handphone cadangan, itu bagus banget karena di sini gue tidak merekomendasikan kalian menggunakan handphone pribadi kalian karena bisa dibilang sangat berbahaya ya. Dan di sini kita langsung aja ya untuk memastikan pinjaman ini tanpa BI checking atau enggak, kita langsung ajukan pinjaman. Untuk step yang pertama di sini sertifikasi identitas dengan cara foto KTP bagian depan dan fotonya ini harus jelas ya. Jadi terbaca mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir semuanya harus terbaca jelas. Untuk bagian bawah sini ya isi aja sesuai dengan data diri kalian, nggak perlu disalah-salahin ya. Step yang kedua, isi informasi dasar. Nah ini kalian bisa ikuti step by step dari gua. Untuk alasan pinjaman kalian isi dengan biaya kesehatan, pekerjaan kalian pilih karyawan swasta. Sedangkan nama perusahaan kalian awali dengan CV ataupun PT. Walaupun kalian sudah bekerja ataupun kalian sedang tidak bekerja, ikuti aja step by step yang gue berikan. Cari di Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah yang kalian pilih itu lokasinya yang terdekat dari lokasi kalian. Sedangkan untuk penghasilan bulanan ini nggak perlu dibesar-besarin, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Bagian bawahnya yaitu informasi alamat. Ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat tempat tinggal kalian ataupun alamat domisili kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk step yang keduanya. Setelah itu kita akan masuk ke step yang ketiga. Nah, untuk step yang ketiga, isi 3 kontak darurat. Nah, ini nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi gue tidak merekomendasikan kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Karena takutnya pas kalian menggalbay, kontak darurat yang kalian cantumkan akan diteror juga oleh DC-nya. Jadi kalian bisa isi dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC. Dengan catatan sebelum kalian cantumkan di sini, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Nah contohnya gue mengajukan pinjol di HP ini ya. Jadi gue harus melakukan log panggilan terlebih dahulu, baru setelah itu cantumkan kontak daruratnya supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan kontak darurat yang kalian cantumkan. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk ketiga kontak daruratnya. Step yang terakhir yaitu pengisian rekening bank. Nama pemilik rekening tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sudah sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Nah, buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian pilih aja di sini Bank Permata, nama banknya. Setelah itu nomor rekening dan konfirmasi nomor rekening ini, masukin kode pencairan Bank Permata ke Dana, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Tidak ada penambahan apapun ataupun pengurangan apapun. Setelah 8528 dilanjutin dengan nomor Dana kalian. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya. Jadi 8528 08 dan seterusnya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk rekening bank gua. Nah, oke teman-teman, di sini gua mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dari 2 produk, dompet digital dan juga Dana Kilat. Tapi gua nggak tahu ini akan dicairin atau enggak karena kredit skor gua jelek. Gua mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Oke, di sini kita langsung aja ajukan pinjaman.
pinjaman. Nah, oke teman-teman, di sini pinjaman gue masih belum dicairkan jam 12 senilai Rp2.800.000 tanggal 13 bulan 2 2026. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan si pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah, berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue telah berhasil dicairkan senilai Rp2.800.000, padahal kredit skor gue jelek ya. Walaupun prosesnya agak lama, hampir 30 menit ya nggak apa-apa, yang penting pinjamannya cair. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan, sudah lengkap banget supaya pinjamannya dicairkan seperti ini. Sedangkan nominal yang diterima di rekening dana gue di sini senilai Rp1.743.000. Wah, potongannya hampir 1 juta sendiri ya. Dari Rp2.800.000 yang diterima cuma Rp1.743.000. Ya nggak apa-apa lah ya, karena ini aman galbay tanpa DC lapangan. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Kredit Kancil Pinjaman Aman. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian ya. Sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan, memiliki rating 4,7 dari 42.000 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak. Langsung aja coba aplikasi yang satu ini sebelum terhapus oleh pihak OJK. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol mudah cair 2026 ke Dana. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.